Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakmu jadi panduku. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian bunyinya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tentu kita sangat setuju ketika dikatakan bahwa kesatuan itu penting. Ada pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan ini atau perkataan ini menggambarkan betapa pentingnya persatuan atau kesatuan hati itu di antara setiap manusia. Baik itu satu keluarga, baik itu yang abang adik, kakak adik, baik itu juga yang satu persekutuan di dalam gereja, di dalam sekolah, atau dimanapun kita berada. Persatuan itu sungguh sangat perlu. Karena dapat dipastikan sesuatu akan mudah dikerjakan apabila kita hidup dalam kesatuan hati. Dengan demikian juga sesuatu akan berhasil dan cepat berhasil apabila dikerjakan secara bersama-sama, secara berkelompok, secara bangsa, dan juga secara gereja. Dan kesatuan ketika ada di dalam kehidupan kita dalam satu kelompok, satu kaum, dan juga satu bangsa, maka kelompok tersebut, kaum tersebut, ataupun bangsa tersebut akan kuat dan maju apabila tidak terjadi perpecahan. Alkitab juga menegaskan ada keuntungan atau yang kita dapatkan atau berkat jika kesatuan hati ada di dalam kita masing-masing. Dan mengapa pula kesatuan hati itu begitu penting? Dan bagaimana cara untuk melakukannya di dalam kehidupan kita? Kesatuan hati memiliki nilai yang sangat istimewa
di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, kesatuan hati itu sesuatu yang baik dan sangat-sangat indah. Jadi kesatuan hati adalah sesuatu yang dapat untuk menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan apa yang kita minta. Perhatikan saja di dalam perjanjian baru dikatakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Itu Matius 18 ayat 19. Terkhusus juga jika kesatuan hati terjalin di antara anak-anak Tuhan atau sesama anggota tubuh Kristus, pasti akan mendatangkan satu berkat yang begitu dahsyat. Nah, contohnya, ketika kesatuan hati itu ada di antara adik-adik pra-remaja, tentunya akan mendatangkan kedamaian. Akan mendatangkan begitu banyak berkat, tetapi ketika ada pertikaian, ketika ada perkelahian, ketika ada perselisihan di antara anak Tuhan, akan membuat si iblis bersukacita. Karena pekerjaan daripada iblis hanyalah untuk memecah belah, sehingga berkat Tuhan terhambat turun di dalam kehidupan manusia. Dan memang itulah tugas yang selalu dikerjakan oleh si iblis. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat hidup di dalam kesatuan? Kesatuan hati akan terlaksana bila kita tidak melihat perbedaan yang ada. Artinya, tidak ada kita manusia yang sama. Pasti ada perbedaan di antara kita. Sedangkan kita saja, yang satu bapa, satu mama, bisa saja berbeda. Tetapi janganlah lebih banyak kita memperhatikan perbedaan-perbedaan daripada memperhatikan kesamaan. Karena memang kita baik dari segi fisik kita, tubuh kita bisa berbeda. Ada yang gendut, ada yang kurus. Dari segi sifat juga ada yang berbeda. Dari segi hobi juga ada yang berbeda. Dan pemikiran juga ada yang berbeda dan lain sebagainya perbedaan di dalam kehidupan kita. Namun, perbedaan tidaklah menjadi penghalang utama sehingga kita tidak memerlukan orang lain. Tetapi melalui perbedaan tersebut, di antara kita saling membutuhkan, di antara kita saling memerlukan. Karena ada yang kuat akan menolong yang lemah. Ada yang pintar akan menolong orang yang kurang pintar. Dan lain sebagainya. Kita juga harus melihat kesamaan-kesamaan yang ada di antara kita. Di dalam Kristus kita adalah satu. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Karena itu adik-adik sekalian, marilah kita bangun kesatuan hati di antara orang-orang yang percaya. Dan jangan mau diperalat oleh iblis. Demikianlah kamu bukan lagi menjadi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Nah, tentunya kita juga berpikir ketika kita kesatuan hati ada di antara kita, apakah artinya dan apa maknanya dan apa fungsinya di dalam kehidupan kita? Jika dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Artinya, kita menarik berkat Tuhan turun atas kita. Salah satu yang paling dapat kita lihat berkat Tuhan itu turun atas kita adalah kedamaian itu sendiri. Ada ungkapan yang mengatakan damai itu indah. Tentu setiap orang menyukai kedamaian.
Dan sangat-sangat jarang kita yang suka akan ketidakdamaian atau keributan. Dan di sanalah kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Di sanalah kita akan menikmati pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Dikatakan gunung Hermon itu sebuah gunung di pegunungan batas Libanon yang merupakan gunung yang sangat tinggi sekali, yang merupakan gunung tertinggi di daerah Palestina, dan tempat ini dianggap sebagai situs transfigurasi Yesus. Dalam bahasa Ibrani, Hermon yang artinya tempat yang suci. Puncaknya umumnya ditutupi salju sepanjang tahun, menyebabkan dan menimbulkan adanya embun yang melimpah dan bertentangan sekali dengan kekeringan tanah di daerah itu. Nah, ketika ada embun, tentu akan memberikan kesejukan di dalam hidup kita. Dan perhatikanlah, ketika kita hidup di Jakarta ini, yang sungguh sangat jarang kita menemukan embun, kita kepanasan, gerah. Tetapi ketika kita pergi berliburan, entah itu ke daerah yang sangat tinggi, puncak, di sana kita bisa melihat embun, dan di sana begitu sejuk. Apa artinya kesejukan di dalam kehidupan kita, di dalam iman kepercayaan kita? Kehidupan yang dikatakannya adalah kehidupan yang selama-lamanya. Dan kehidupan selamanya ini merujuk kepada damai sejahtera daripada Allah, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah. Semua kita menginginkan bahwa kita hidup di dalam kerajaan Allah. Itu makanya di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dan di sana kita akan melihat bahwa kesejukan itu akan memberikan kita kebugaran. Tentu ketika kita bugar, kita akan dapat melakukan tugas kita. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, tidak panjang lebar lagi ketika dikatakan di sini tentang kerukunan daripada umat ataupun kita yang bersaudara. Kita meyakini bahwa kita semua adalah bersaudara. Bersaudara di dalam Yesus. Karena itu, marilah kita menumbuhkan kerukunan, kesatuan hati di antara kita, supaya sukacita, damai sejahtera tetap hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang menuntun kami, yang mengajari kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Utamanya di dalam kerukunan, kesatuan hati di antara sesama anak-anak Tuhan. Khususnya kami yang telah dihimpun di dalam satu persekutuan para remaja HKBP Sutoyo. Tetapi biar juga lah persaudaraan yang rukun itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam keluarga, di dalam pertemanan kami, di sekolah juga, dan dimanapun kami berada. Tuhan kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Shalom. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua.